Ismi Muhammad Farhan Sukarya, namin Fasli Salis, Nagis Beta'alumil Lugat Larobiyah. Min Jami'atil Islamiyatil Wataniyah Sultan Maulana Hasanuddin Banten Pakuan. Ana takalamu bil wataniyah. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan asas-asas pendidikan serta penerapannya. Kedua, materi pembelajaran. Yang pertama, pengertian landasan pendidikan. Yang kedua, pengertian asas-asas pendidikan. Yang ketiga, penerapan landasan asas pendidikan. Yang keempat, kesimpulan. Yang pertama, pengertian landasan pendidikan. Pendidikan adalah sebagai suatu sistem seumpama sebuah meja yang tidak dapat berdiri sendiri jika tidak ditopang oleh tiang-tiang sebagai kakinya. Sebagaimana sebuah meja begitu pula dengan pendidikan sebagai suatu sistem di mana landasan dan asas pendidikan adalah tiang penopang. Yang artinya landasan dan asas pendidikan menjadi satu pijakan atau acuan dalam pelaksanaan proses pendidikan. Sehingga pendidikan dapat menjalankan perannya sesuai dengan aturan-aturan untuk mencapai sasaran dan tujuannya yaitu mendidik, membina, dan mengajar. Jadi, pendidikan adalah suatu sistem yang tidak dapat berdiri sendiri. Jikalau tidak ada sistem, jikalau tidak ada pemateri, jadi murid dan guru itu saling berperan penting di antara keduanya. Karena salah satu pendidikan adalah di mana itu ada murid dan itu ada guru. Di, karena tidak dapat dikatakan seorang guru jikalau tidak ada seorang murid dan tidak dapat dikatakan seorang murid jikalau tidak ada guru. Dan dalam pelaksanaan pendidikan patut dipertimbangkan dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidikan. Dan terlepas dari itu, ada kelima landasan, yaitu pertama landasan filosofis, yang kedua landasan sosiologis, yang ketiga landasan kultural, yang keempat landasan psikologis, yang kelima landasan ilmiah dan teknologi. Jadi landasan pendidikan itu dibagi lagi menjadi lima. Yang pertama landasan filosofis. Landasan filosofis adalah hubungan filsafat bangsa dengan tujuan pendidikan manfaat dan manfaat filsafat pendidikan. Yang kedua, landasan psikologis. Uh, landasan psikologis. Landasan psikologis adalah landasan sosiologis adalah pendidikan untuk upaya memanusiakan manusia. Karena pada dasarnya manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Butuh yang namanya berinteraksi antara sesama manusia lainnya. Entah itu menanyakan rumusan masalah atau mengumumkan pendapat, kita harus membutuhkan pendapat-pendapat orang lain juga. Jadi landasan sosiologis itu juga penting dalam landasan pendidikan. Dan yang yang ketiga adalah landasan kultural. Jadi landasan kultural adalah landasan yang perkembangan dan peradaban manusia membawa anggota masyarakat ke dalam usaha untuk melakukan perubahan-perubahan yang sesuai dengan perkembangan zaman sehingga terbentuklah pola tingkah laku, nilai-nilai dan norma-norma yang baru sesuai dengan tuntutan masyarakat. Jadi landasan kultural menurut saya itu adalah mengembangkan nilai-nilai tentang tata krama, sopan santun dan beradab. Karena dari dulu kita negara Indonesia dikenal sebagai negara Timur Tengah. Kenapa? Karena yaitu karena tata keramanya bangsa Indonesia itu lumayan bagus. Dan pada saat ini kita sebagai pelajar atau mahasiswa harus menjaga kebiasaan yang lama. Seperti ilmu usul fikih pernah seperti di dalam kitab usul fikih
yang berbunyi al-muhafadzatu qadimi sholih wal ahzu bil jadidil aslah. Menjaga yang lama itu baik dan mengemukakan pendapat yang baru itu jauh lebih baik. Jadi jikalau kita ingin menggagas suatu gagasan yang baru, kita harus menjaga yang lama. Yang keempat adalah landasan psikologis. Landasan psikologis berkaitan dengan prinsip-prinsip belajar dan perkembangan anak. Pemahaman terhadap peserta didik utamanya yang berkaitan dengan aspek kejiwaan merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan. Jadi pada saat ini mental health kalau anak zaman sekarang ngomongnya itu sedang gencar-gencarnya. Entah itu perubahan zaman kah atau itu anak sekarang yang makin lebay-lebay kah. Jadi kejiwaan itu penting. Makanya di sebuah sekolah itu ada guru BK, yaitu bimbingan konseling, agar pelajar itu nyaman dalam belajar. Entah itu terdapat masalah dalam guru kah atau di kelasnya sering dibully kah. Jadi seperti itu. Yang kelima, landasan ilmiah dan teknologi. Perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam beberapa tahun maju cukup pesat. Sebagai buah dari kegiatan penelitian dalam bidang ilmu murni dan ilmu terapan yang berkembang pesat. Perkembangan ini jelas memberi pengaruh dan dampak yang sangat kuat pada pelaksanaan pendidikan. Sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada hakikatnya adalah hasil kebudayaan umat manusia, maka kehidupan manusia semakin meluas. Yang kelima adalah landasan ilmu teknologi. Landasan ilmu teknologi itu penting karena di zaman sekarang atau di zaman digital sekarang ini banyak uh, banyak bercampur antara negatif dan positif perkembangan ini. Positifnya adalah kita semakin mudah untuk mengakses entah itu buku, mengakses apa gitu. Dan itu harus kita landasan ilmiah ini harus kita pelajari. Oke. Selanjutnya, pengertian asas-asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran menjadi dasar dan tumpuan berpikir baik pada perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Khusus di Indonesia terdapat beberapa asas pendidikan yang memberi arah dan merancang dalam dan melaksanakan pendidikan itu. Asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Khusus di Indonesia terdapat beberapa asas pendidikan yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan itu. Jadi asas pendidikan adalah suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Jadi asas pendidikan adalah rancangan-rancangan untuk menjadi pola pikir dan terdapat banyak macam-macam asas-asas di slide berikutnya. Ya, macam-macam asas pendidikan. Yang pertama, asas pendidikan seumur hidup. Yang kedua, asas Tuturi Handayani. Yang keempat, asas kemandirian dalam belajar. Yang kelima, asas pendidikan. Jadi, masih banyak sebenarnya dari penjelasan di sini. Tetapi saya ingin menerangkan 4 saja. Yang pertama, asas pendidikan seumur hidup. Asas pendidikan seumur hidup adalah pendidikan sepanjang hayat memungkinkan tiap warga Indonesia mendapat kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan kemandirian sepanjang hidupnya dan mendapatkan kesempatan untuk memanfaatkan layanan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di masyarakat. Lembaga pendidikan ditawarkan dapat bersifat formal, informal, dan non formal. Jadi di Indonesia ini cukup dan pada sekarang ini cukup pemerintah terdapat beberapa rancangan, yaitu satu keluarga satu sarjana. Nah, jadi satu keluarga sarjana itu gimana? Jadi diberikanlah apa namanya, beasiswa kepada mahasiswa yang tidak mampu agar terciptanya
kualitas-kualitas SDM bangsa Indonesia, warga Indonesia. Yang kedua, asas tuturi handayani. Asas tuturi handayani Asas tuturi handayani ini merupakan gagasan yang mula-mula dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional. Dan tuturi handayani mengandung arti pendidik dan kewibawaan yang dimiliki, mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh dan dorongan. Asas yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara ini kemudian dikembangkan lagi oleh Dr. Andes RMP Sostrokarno dengan menambahkan 2 semboyan, yang dimana di pendidik di depan dan memberi contoh, dan di mana pendidik mendidik berada di tengah dan memberi dukungan dan semangat. Ingarso sung tolodo dan ing madio mangun karso. Jadi Dr. Andes RMP Sostrokarno menambahkan bahwa pendidik harus berada di tengah, tidak ada di depan, tidak selalu pendidik yang di depan. Jadi, tapi jikalau ada suatu murid yang ingin menolong, ia harus siap mengulurkan tangan untuk membantu. Yang ketiga, asas kemandirian dalam belajar. Asas kemandirian dalam belajar adalah asas mandirinya seorang siswa dalam belajar. Entah itu sekarang, entah itu dia mencari rumusan masalah kah, atau mencari masalah yang ada di sekitar. Jadi tidak selalu guru yang selalu menerangkan muridnya, dan muridnya hanya mengajarkan uji kompetensi saja. Yang keempat, asas pendidikan. Asas pendidikan adalah di mana pendidikan itu berlangsung dalam lingkungan rumah, tangga, sekolah, dan masyarakat. Jadi pentingnya pendidikan itu tidak hanya di sekolah, di rumah juga kita harus mendapatkan pendidikan. Itu hak kita. Karena pendidikan di sekolah, pendidikan tidak ditemukan hanya di sekolah saja, entah itu di luar sekolah, atau di mana, atau di rumah, atau di masyarakat. Itu harus mendapat pendidikan. Contohnya pendidikan di rumah adalah tata krama, sopan santun. Oke. Dan penerapan landasan dan asas pendidikan dalam mewujudkan proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pengaplikasian atau tindakan nyata dari pemerintah yang mengacu pada landasan asas pendidikan sangat memberi pengaruh terhadap perkembangan pendidikan. Jadi dalam penerapan landasan dan asas pendidikan, pemerintah harusnya menjadi garda terdepan untuk menyalurkan siswa-siswi atau anak-anak yang berprestasi nantinya. Oke. Selanjutnya, kesimpulan. Pendidikan merupakan proses pengembangan pribadi manusia, yakni perilaku dan pengetahuan. Dalam proses pelaksanaan pendidikan memerlukan suatu acuan atau pijakan yang menjadi pedoman. Dalam hal ini, landasan asas pendidikan. Landasan pendidikan adalah suatu dasar yang menjadi pijakan dalam pelaksanaan pendidikan sebagai suatu sistem. Landasan pendidikan yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, landasan kultural, landasan ilmiah, dan teknologis. Asas pendidikan adalah suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tujuan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Cukup presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.